Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita telah tiba di pelajaran yang pertama di triwulan yang keempat tahun 2021 ini. Pelajaran sekolah Sabat ini berjudul Pengantar Kitab Ulangan. Namun sebelum kita mempelajarinya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami, agar kami diberikan kuasa untuk mengerti dan memahami, sehingga firman ini meneguhkan iman kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, pengantar kitab Ulangan. Ayat hafalan terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kitab Ulangan berisi amanat perpisahan Musa kepada bangsa Israel sebelum kematiannya. Untuk memahami dengan benar, kita harus meninjau konteks yang lebih luas. Dari pemberontakan Lusifer hingga 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Di pelajaran hari Minggu, mengasihi, dikasihi. 1 Yohanes 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara sekalian, sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita sebenarnya tidaklah sanggup untuk mengerti atau memahami arti sesungguhnya dari Allah adalah kasih. 3 kata ini memiliki makna yang begitu dalam dan bahkan sangat dalam. Pertanyaannya adalah, apakah implikasi dari kalimat Allah adalah kasih? Yang pertama, kalimat ini tidak mengatakan bahwa Allah mengasihi, atau bahwa Allah menyatakan kasih, atau Allah adalah sebuah manifestasi dari kasih, tetapi bahwa Allah adalah kasih. Kasih adalah inti dari identitas Allah itu sendiri. Yang kedua, kalimat ini adalah kabar yang sangat baik bagi kita. Karena jika kalimat itu berbunyi Allah adalah benci, atau Allah adalah dendam, atau Allah adalah acuh tak acuh, maka pernyataan tentang Allah dapat menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan kita, mengkhawatirkan dunia, dan juga alam semesta. Yang ketiga, kalimat itu menolong kita mengerti dengan lebih baik ide tentang pemerintahan Allah. Bahwa Allah memerintah segala ciptaan dengan mencerminkan kasih itu. Kasih menembus alam semesta. Bahkan lebih dari apa yang dilakukan oleh gaya gravitasi. Allah mengasihi kita dan kita juga harus mengasihi Allah. Ulangan 6 ayat 5, Markus 12 ayat 30. Yang keempat, kalimat itu menunjuk pada sebuah sikap yang secara sukarela untuk mengasihi dan dikasihi. Allah tidak memaksakan kasih. Jika Allah memaksakan kasih, maka hal itu bukan lagi disebut kasih. Itulah sebabnya ketika Allah menciptakan makhluk yang pintar dan berakal, baik di surga dan di bumi, dengan kemampuan untuk mengasihi, resikonya selalu ada bahwa mereka mungkin tidak akan membalas kasihnya. Itulah yang telah dilakukan oleh Lusifer dan menjadi asal mula pertentangan besar. Saudara sekalian, kisah tentang pemberontakan dan kejatuhan Lusifer dan sepertiga malaikat yang mengikutinya menunjukkan dengan jelas resikonya terkait dengan kasih yang Allah tanamkan. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu kita ketahui tentang kejatuhan Lusifer? Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 14, Yeskiel 28 ayat 12 sampai dengan 17, serta Wahyu 12 ayat 7 memberikan gambaran kepada kita beberapa alasan. Pertama, Lusifer adalah satu makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh satu pribadi Allah yang sempurna. Yang kedua, Lusifer diciptakan dengan kemampuan untuk mengasihi. Yang ketiga,
Lucifer memiliki kebebasan moral yang benar. Dan terlepas dari semua yang telah diberikan kepadanya, Alkitab mengatakan bahwa ia penuh dengan segala batu permata. Namun, malaikat ini tetap menginginkan lebih daripada itu. Inilah yang akhirnya menuntun kepada perang di sorga. Kita telah diciptakan dengan kemampuan mengasihi. Mari kita gunakan kemampuan yang diberikan itu dengan benar, karena itulah yang terbaik bagi kita. Ulangan 6 ayat 5 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu." Di pelajaran hari Senin, kejatuhan dan air bah. Hukum Newton tentang gaya gravitasi membuka pengertian kita tentang kekuatan yang sama yang menjaga bulan tetap berada dalam orbit di bumi. Dan bumi tetap berada dalam orbit matahari. Demikian seterusnya. Walaupun kontribusi dari Newton ada dalam area hukum alam, namun prinsip yang sama juga berlaku dengan hukum moral. Kebebasan yang sama, kebebasan yang melekat dalam kasih, bila disalahgunakan akan menuntun pada kejatuhan. Dan inilah yang terjadi pada Lucifer di sorga. Sebagaimana kejatuhan Lucifer di sorga, demikian juga kejatuhan manusia di bumi. Lucifer diciptakan dengan sempurna dan berada dalam lingkungan yang sempurna. Demikian juga Adam dan Hawa diciptakan dengan sempurna dan berada dalam lingkungan yang sempurna. Mereka memiliki kebebasan yang sama. Firman Tuhan kepada Adam dan Hawa dalam Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17 mengatakan, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Kebebasan yang melekat dalam kasih juga telah disalahgunakan oleh Adam dan Hawa dan akhirnya menuntun kepada kejatuhan. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 7. Bagaimana keadaan sesudah kejatuhan manusia dalam dosa? Segala sesuatu berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Bahkan sampai pada titik di mana Tuhan mengatakan tentang manusia, yaitu bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejadian 6 ayat 5. Jika pikiran-pikiran mereka itu buruk, maka tentu saja tindakan-tindakan mereka juga buruk adanya. Hingga segala sesuatu sangat jahat yang menyebabkan Tuhan membinasakan dunia ini dengan air bah. Kejadian pasal 7. Setelah air bah, Tuhan memberikan kepada manusia satu kesempatan untuk memulai kembali kehidupan yang baru. Namun, cerita tentang Menara Babel, Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan 9, menunjukkan bahwa ternyata manusia masih tetap cenderung untuk menyangkal Allah. Penyembahan berhala, kebanggaan berlebihan atas pencapaian atau kesuksesan, menuntun mereka memberontak melawan pencipta mereka. Akhirnya, Tuhan mengacaukan bahasa mereka dan menyerahkan mereka yang sudah jatuh ini ke seluruh permukaan bumi. Saudara sekalian, kita semua adalah manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kita termasuk di antara keturunan manusia yang diserahkan Tuhan di seluruh permukaan bumi ini. Namun, kita bersyukur Tuhan sama sekali tidak membuang atau mengabaikan umat ciptaannya. Kita masih dapat diselamatkan oleh anugerahnya, yaitu bahwa Allah itu kasih adanya. Di pelajaran hari Selasa, panggilan Abram. Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau.
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Panggilan kepada Abram atau Abraham muncul pertama kali setelah peristiwa Menara Babel. Keturunan Abraham diberkati menjadi bangsa yang besar. Dan daripadanya janji datangnya seorang yang akan membawa berkat bagi dunia digenapi, yaitu melalui Yesus Kristus. Rasul Paulus menunjuk kepada panggilan Abraham, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Galatia 3 ayat 7 sampai dengan 9. Dalam ayat-ayat tersebut, Rasul Paulus sedang menunjukkan sebuah ungkapan yang paling pertama dari apa yang merupakan maksud Allah selama ini, yaitu Injil kepada dunia. Stefanus menegaskan kebenaran tentang keturunan Abraham di dalam Kisah 7 ayat 20 sampai dengan 36. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim?" Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri itu. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Kisah 7 ayat 35 sampai dengan 36. Melalui Musa, Tuhan memanggil keluar satu umat, umatnya dari Mesir, yaitu keturunan Abraham. Dalam diri umatnya, dia mencoba bukan hanya memelihara pengetahuan akan kebenaran, yaitu pengetahuan akan Dia, Tuhan, dan rencana keselamatan, tetapi juga untuk menyebarluaskan pengetahuan tersebut ke seluruh dunia. Pada kita masing-masing secara pribadi, terletak sebuah tanggung jawab untuk menyebarkan kabar baik tentang keselamatan, agar dunia di sekitar kita diterangi oleh pengetahuan akan kebenaran ini. Di pelajaran hari Rabu Perjanjian di Sinai, kisah keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, adalah sebuah peristiwa yang besar dan istimewa. Peristiwa yang akan diingat oleh bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Mereka akan mengetahui bahwa tidak ada Allah yang sedemikian hebat yang melakukan semua perkara itu. Peristiwa itu diawali dengan berbagai tulah yang menimpa Mesir sampai kepada kematian anak-anak sulung di Mesir. Kecuali anak-anak sulung bangsa Israel yang ambang pintunya dibubui darah. Bahkan sampai kepada tenggelamnya para prajurit Mesir di Laut Merah karena mengejar bangsa Israel. Musa menuliskan Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ulangan 4 ayat 34, firman Tuhan berkata, atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Mengapa Tuhan memanggil dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Keluaran 19 ayat 4 sampai dengan 8. Allah yang memanggil mereka keluar. Mereka ini adalah benih keturunan dari para bapa, Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan melalui keturunan-keturunan ini, Tuhan bermaksud untuk menetapkan perjanjiannya. Dan mereka benar-benar akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Keluaran 19 ayat 5.
Hubungan ini adalah merupakan pusat dari perjanjian tersebut. Kekhususan Israel datang bukan karena sesuatu yang kudus dan benar yang tak terpisahkan di dalam dan dari diri mereka sendiri. Tetapi hal itu adalah karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka dan karena kebenaran-kebenaran yang indah yang Dia curahkan kepada mereka, yaitu kebenaran-kebenaran yang harus mereka ikuti, dan sebagai sebuah kerajaan imam-imam, mereka memiliki tugas untuk mengabarkan kebenaran-kebenaran tersebut kepada dunia. Bagaimana perjanjian di Sinai dibuat dan disahkan? Yang pertama, Allah memberikan kepada mereka beberapa ketentuan perjanjian yang merupakan bagian yang harus mereka lakukan dari kesepakatan itu, yaitu 10 perintah Keluaran pasal 20. Dan kemudian perjanjian itu disahkan. Yang kedua, Musa memercikan darah persembahan-persembahan di altar yang baru dibangun. Kemudian ia mengambil kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Keluaran 24 ayat 7. Umat ini kembali menyatakan bahwa mereka akan menurut. Ibrani 9 ayat 19 sampai dengan 20. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Saudara sekalian, perjanjian itu dimeteraikan dengan darah. Itu melambangkan darah Kristus yang tak bercacat celah, yang akan memenuhi janjinya. Maka kita pun harus berpegang dalam iman kepada perjanjian untuk melakukan kehendaknya. Di pelajaran hari Kamis, kemurtadan dan hukuman. Tidak diragukan bahwa bangsa Israel bersungguh-sungguh ketika mengucapkan janji bahwa mereka akan menurut akan segala yang Tuhan firmankan. Keluaran pasal 24 ayat 7. Namun, sejarah suci menunjukkan bahwa tindakan mereka terulang kembali dan lagi yang bertentangan dengan kata-kata mereka. Walaupun mereka adalah orang-orang terpilih, walaupun mereka telah masuk secara cuma-cuma dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan, mereka tidak menegakkan kesepakatan bersama mereka, yang pada akhirnya membuat kehidupan mereka menurun. Di kaki Gunung Sinai, tempat mereka mengucapkan janji, mereka jatuh ke dalam kemurtatan. Mereka menyembah anak lembu emas. Keluaran 32 ayat 1 sampai dengan 6. Saat mereka mendekati tanah perjanjian dan bersiap masuk, tetapi mereka mempercayai 10 pengintai, gantinya percaya pada Tuhan. Mereka memberontak, akhirnya mereka gagal memasuki tanah perjanjian. Israel telah 10 kali mencobai Tuhan dan tidak mau mendengar suara Tuhan. Bilangan 14 ayat 22. Hukuman apakah yang dijatuhkan kepada bangsa Israel karena pemberontakan dan ketidakpercayaan mereka? Bilangan 14 ayat 28 sampai dengan 35. Pertama, gantinya lebih cepat masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus mengembara di padang belantara selama 40 tahun. Yang kedua, anak-anak usia di bawah 20 tahun akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai mereka yang berusia di atas 20 tahun habis atau mati di padang gurun. Saudara sekalian, ketidaksetiaan terjadi bukan hanya dari pemberontakan yang langsung, meskipun hal itu bisa terjadi, tetapi dari sebuah kegagalan untuk percaya apa yang Allah katakan kepada kita. Renungkanlah firman Tuhan berikut ini. Matius 7 ayat 24 dan 26. Setiap orang yang mendengar perkataan-perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya,
ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Roma 6 ayat 11 sampai dengan 12. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah Sabat ini. Yang pertama, kita telah diciptakan dengan kemampuan mengasihi. Mari kita gunakan kemampuan yang diberikan itu dengan benar, karena itulah yang terbaik bagi kita. Yang kedua, kita semua adalah manusia-manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kita termasuk di antara keturunan manusia yang diserahkan Tuhan di seluruh permukaan bumi ini. Yang ketiga, pada kita masing-masing secara pribadi terletak sebuah tanggung jawab untuk menyebarkan kabar baik tentang keselamatan, agar dunia di sekitar kita diterangi oleh pengetahuan akan kebenaran ini. Yang keempat, perjanjian di Sinai dimeteraikan dengan darah. Itu melambangkan darah Kristus yang tak bercacat celah, yang akan memenuhi janjinya. Maka kita pun harus berpegang dalam iman kepada perjanjian untuk melakukan kehendaknya. Yang kelima, ketidaktaatan terjadi bukan hanya dari pemberontakan yang langsung, meskipun hal itu bisa terjadi, tetapi dari sebuah kegagalan untuk percaya apa yang Allah katakan kepada kita. Itulah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya bagikan pada saat ini. Kiranya kita diberkati. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah yang berkemurahan. Berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami dan mengerti akan firman ini. Kami mau bertumbuh di dalam iman kepercayaan kami. Dan kami mau tetap bergantung kepada Tuhan. Berkati akan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Tetap semangat, selamat belajar, selamat Sabat, dan Tuhan memberkati.